Udah ini? Udah. Oke, kita sekarang wawancara sama Ko Lung Lung. Ko Lung Lung apanya Bibi Lung Lung nih? Bibi Lung. Saudara masih jauh banget Oh jauh, iya. Tapi namanya agak unik nih. Siap. Tain itu baca, Iya, bukan betul. Tain. Bukan. Tain, Revinda, Lika. Iya. Itu dari daerah mana? Nggak tahu. Jadi dulu mama kepengennya kasih nama anaknya pakai bahasa Inggris semua. Jadi begitu deh keluarnya. Tain, Padahal- ada artinya nggak? Nggak ada sih. Padahal lahirnya di Semarang. Likanya itu apa? Nama keluarga kalau Lika. Oh Lika, Iya. Lika nama keluarga. Revinda. Itu nama dari ibu kasih ke kita gitu loh. Oh, Tainnya ini asal Inggris saja. Iya, katanya begitu. Tapi kok jadi Lung? Nama Chinese-nya siapa? Jadi sebenarnya kita kan kalau bikin YouTube cari nama yang simpel-simpel aja ya. Iya. Kalau nama itu emang dari SD kelas 1 sampai lulus kuliah juga semua bacanya salah. Jadi kita pikir udahlah pakai bahasa yang gampang dimengerti aja Lung gitu kan. Nah, Dapatnya dari orang tua itu emang ada nama Cina saya juga di situ gitu loh. Lung? Lung Tain sama juga pakai Tain juga. Makanya susah kan. Lung Tain Lika atau jadi Lika. Makanya susah, kita pakainya bahasa Lung aja gitu. Iya. Tapi kalau sama anak-anak sekolah itu panggilnya dulu apa? Panggilnya Tain juga, makanya susah kan. Iya ya, Tain. Baru denger juga gue nama orang Tain gitu ya. Panggilnya Tain sih dulu dari SD sampai SMA. Oh iya. Itu di Semarang tapi? Saya lahir Semarang, udah gitu pindah ke Jakarta sama orang tua karena bapak kerja di Jakarta kan. Sampai SMA lah ya saya di Jakarta, habis itu kuliah di Australia, terus baru balik. Kuliah ngambil apa? Mechatronics Robotics. Mekatronik apa sih? Iya itu. Jadi mekatronik itu gabungan mechanical, electrical, komputer sama programming. Oh banyak banget dong. Kayak kuliah gue di hubungan internasional banyak yang dipelajarin tapi nggak fokus. Iya. Jadi kita emang banyak banget yang belajarin dikit-dikit doang bisanya. Betul. Bisanya dikit-dikit nanti udah lulus baru penjurusan gitu loh mau yang mana. Oh, memang ada jenjangnya lagi untuk spesialis. S2-nya juga ambil. S2-nya saya 2 hari ini. Saya S2-nya salah satu robotics dulu sama struktur bangunan. Itu dulu ya waktu baru lulus kuliah, ini tahun lalu baru lulus lagi corporate finance. Lu ngapain sekolah mulu? Sebenarnya saya juga nggak kuat sekolah sebenarnya, cuman gara-gara butuh ilmunya mau nggak mau gitu loh. Robotik Iya. dan Mechatronics. Bukan yang S2-nya. S2-nya satu lagi corporate finance. Struktur bangunan. S2 yang lama iya, struktur bangunan. Kan beda juga, jauh itu. Jauh banget memang. Jadi saya dulu pure orang tekniknya, anak tekniknya, engineering pure lah pokoknya lah. Anda suruh kasih saya bangunan saya bisa bikin, kasih mobil saya bisa bikin pokoknya. Gitu. Jadi kalau disuruh bikin rumah nih udah bisa pasti. Udah, kalau sampai rumah mah gampang. pagar ininya, pagar elektrik tuh Pagar kan ada otomatis, tuh. iya. Pagar otomatis. Itu mah gampang. Dulu saya bikin dermaga buat tongkang waktu itu di Indonesia Timur. Bikin sendiri dulu, ngitung sendiri, bikin sendiri, cor sendiri pokoknya. Dermaga yang buat sandaran tongkang. kapal. Iya, tongkang dulu. Buat ngangkut? Buat dulu kan kerja di tambang buat ngangkut batu mangan. Jadi dulu ceritanya pas lulus kuliah balik ke Indonesia masuk tambang tuh gitu loh. Nah, masuk tambang waktu itu mau bikin kayak kan saya di sana jadi region director juga. Jadi bikin jalan, bikin jembatan. Terakhir paling gila ya bikin dermaga. Semua dari perencanaan, gambar juga. Bikin semua sampai survei yang nyelam saya juga itu yang nyelam karena dulu nggak ada yang Sekolah juga nyelam nggak? Sertifikasi dulu kan 20 meter kan. Kayak jam Casio dong. Iya ada sertifikasi. Sertifikasi 20 meter, iya. Jadi dulu kita yang nyelam sendiri, kita yang cari itunya sendiri kan, udah gitu cor sendiri ya, udah sampai jadi, sampai pengapalan sendiri. Gitu. Masih ada sekarang? Masih sampai sekarang masih. Masih bisa dipakai juga? Masih. Dinamain nggak tuh? Enggak. Dermaga Lung Lung. Iya. Itu dalam rangka apa ya? Lo melakukan itu masih mencari-cari jati diri, passion atau apa gimana? Biasa lah namanya juga anak baru lulus kuliah ya bang. Jadi apapun harus dikerjain karena kita nggak tahu nih maksudnya kita tuh connect-nya di mana gitu kan. Dulu kan cuma cari itu doang ya maksudnya
yang penting kerjain dulu gitu kan, kerjain terus karena emang kita orangnya juga suka adventure ekstrim, nggak mau di Jakarta gitu kan, maunya cari hutan gitu kan, cari yang tempat-tempat begitu. Jadi ya kita keliling dulu nih gitu loh, udah sampai satu level ya udah bosen gitu loh. Oh, ya cuman gini doang gitu loh. Oke lah, udahlah kita buka sendiri gitu loh. Oh, itu berapa lama di itu? Tambang 5 tahun lebih saya. Buset, lama juga ya. Lumayan. Dari lulus kuliah jadi dari lulus kuliah itu surveyor ya kan, kita survei dari Aceh sampai Papua, udah gitu sampai kepala mekanik, dari kepala mekanik sampai region director. Kan itu kan pengalaman pertama kerja. Langsung begitu. Ada gap ini tuh, kehidupannya juga beda, segala macamnya beda, terus gimana cara? Iya, pokoknya ekstrim sih dulu sih. Jadi dulu itu shiftnya 3 bulan kerja on call 24 jam, 2 minggu off. Jadi pokoknya kalau udah masuk hutan 3 bulan, dulu masih zamannya BlackBerry kan. Jadi kalau nggak ada sinyal ya udah gitu loh. Udah happy aja pokoknya. Terus 3 bulan kerja, 2 minggu off. Mau Jujur iya. Gue sih ngomongnya jujur iya. Umur berapa ya kan? Iya. Udah pasti gitu kan. Jujur iya, cuman ada titiknya juga bosen gitu loh. Jadi nggak apa ya. Kalau memang mau bandel ya dari muda aja bandel gitu kan. Jadi udah ada titiknya bosen gitu loh. Tapi kan orang kadang-kadang muda nggak bisa bandel karena dia nggak bisa beli bandelnya. Kan bandel ada biayanya kok. Saya sangat setuju sekali. Jadi banyak orang yang bandelnya udah tua bukannya telat karena dia emang baru punya duit buat bandel di situ. Nah itu biasa bablas nggak? Bablas sih. Jadi yang udah ditabung lama habis di situ di beberapa tahun itu. Setuju saya. Jadi dulu juga sama, begitu udah balik nih ke Jakarta nih udah urusannya cari klub. Dulu kan klub masih banyak ya gitu kan. Cari klub belanja ya kan, boros lah pokoknya lah. Jadi nggak bagus lah dulu Mang. Iya. Sampai berapa lama tuh lo menyadari itu? Jarang juga anak muda cepet sadarnya. Cepat karena dulu kalau udah begitu tuh paling 2 tahun udah bosen, tahun kedua juga udah bosan, bener-bener udah bosan, udah nggak tahu lagi ini apaan sih gitu loh. Sampai bener-bener begitu. Jadi kalau sekarang nih misalkan saya minum udah enggak gitu loh. Kalau ada tamu baru saya temenin, kalau nggak pergi cari gitu loh maksudnya gitu loh. Iya. Gitu loh. Kalau dulu malah dibela-belain sediain waktu untuk begitu gitu. Sediain waktu untuk begitu, janjian lah segala macam, niat lah gitu loh. Hari ini sih udah ya dibilang tobat ya enggak, maksudnya udah hilang gitu loh, why-nya udah nggak ada gitu. Kenapanya. Jadi istilahnya kalau Aji itu bilang dadakan. Nah. Kalau dadakan bisa terjadi gitu. Nggak pakai direncanain gitu. Iya. Tapi sekarang udah bisnis udah firm satu aja. Udah confirm, udah satu kategori, yes. Satu kategori. Main di otomotif. Main di otomotif roda 4, yes. Iya. Dan spesifik lagi AC-nya. Spesifik lagi kita perawatan kendaraan. Kendaraan. AC dan tune-up segala macam yes. Cuman memang kita spesialisasi masuknya ke AC sih Bang sekarang sih Bang. Kan mobil ada garansinya kok. Betul. Sekarang aja mungkin udah 5 tahun gratis spare part, gratis jasa kalau ada orang beli. Betul. Pasarnya masih gede. Gede banget karena di mobil Jepang itu hebat ya, maksudnya orang-orang Jepang itu hebat mendesain mobil sehingga dia bener-bener nih dia kasih garansi 5 tahun asli nggak bakal rusak 5 tahun. Begitu selesai, nah itu disitulah problem keluar biasanya gitu loh, karena memang sudah didesain begitu gitu loh. Iya, emang gue beberapa kali juga gitu tuh, beda 2 bulan langsung rusak yang harganya aja gitu kan. Emang mereka jagonya di situ dan pangsa pasar di Indonesia sih masih besar gitu loh, masih. Mobil besar ada berapa sih kok di Indonesia? Di Indonesia hari ini berdasarkan BPS ada 23 juta mobil yang tercatat, dan masih itu yang tercatat bayar pajak ya. Yang banyak yang nggak bayar masih banyak lagi. Banyak lagi ya. Dan kemudian masih bertambah 800.000 sampai 1 juta per tahunnya. Buset, banyak banget berarti ya? Banyak banget. Itu baru mobil, belum motor. Motor lebih gila lagi. Tapi lo main gak motor? Enggak, hari ini enggak. Kita belum masuk ke situ. Kita masuk roda 4 aja dulu kategorinya. Ini awal mulanya jadi masuk ke situ gimana? Awal mulanya bangkrut dulu Bang. Di mana nih yang bangkrut nih? Abis tambang kan, kita namanya juga anak muda kan, panas ya kan. Kita mau mencoba membuka tambang sendiri yang ilegal. Bener-bener gue abis di situ. Batu bara? Enggak. Lebih gila lagi. Apa? Mas. Di Kalimantan? Enggak. Anda ketawa deh, pokoknya di suatu daerah deh. Izinnya kayu. Nggak pakai izin Bang, izinnya galian C, pasir izinnya. Pasir ya. Jadi jangan dilakukan. Banyak kan bangkrut. Oke, di sana kenapa? Ini udah membayangin dapat emas dong. Iya, jadi karena memang
apa ya, saya kan dulu orang survei ya, jadi orang survei itu kan punya data semua mineral di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu saya asli punya gitu kan. Jadi ketika kita tahu nih udah bosen nih, oh ya udah kita kerjain ini aja yuk. Maksudnya kerjanya hit and run kepengennya ya kan, dan emang namanya masih muda, panas, nggak tahu perizinan dan segala macam, berpikir itu bisa kita hajar gitu. Ternyata enggak, sampai masuk sel kan gitu kan. Masuk juga loh? Masuk bos. Wah, sih gila. 121 hari. Gara-gara si tambang emas ini? Iya, ilegal. Apa ininya? Pelanggarannya apa? Ilegal. Tanpa izin? Iya, ilegal judulnya. Udah mulai belum? Belum. Baru mau mulai. Tapi emang ada tuh sebenarnya? Emang ada. Indonesia itu sangat kaya sekali. Kok nggak diambil sama pemerintah? Kalau itu emang ada? Nggak bisa. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi di atas kampung, di atas itu. Jadi susah mau ngambil tuh emang nggak bisa. Nah, lu gimana caranya? Udah dari orang kampung. Oh, kerjasama sama orang kampung? Iya, orang kampung yang ngambil, saya yang beli. Itu aja kena. Nggak usah cerita gali ya, bawa alat berat kucuk-kucuk gali ya, nggak usah cerita begitu. Beli aja dari orang kampung, suruh orang kampung yang gali sendiri, di lahannya dia sendiri, kita yang beli, kena, penada. Emang nggak boleh orang kampung? Orang kampungnya nggak kena. Di tanah kita sendiri. Orang kampungnya nggak kena, yang belinya kena. Oh, dari percuma dong orang kampung itu kalau mau gali dia jual ke mana? Nah, jual ke yang orang yang mau beli yang punya izin gitu loh ceritanya. Indonesia semuanya perizinannya harus lengkap, Bang. Perizinannya ya? Perizinannya harus lengkap. Jadi kalau tidak lengkap jangan coba-coba. Apalagi masuk tambang ya, wise itu berantakan deh Anda deh, bener-bener berantakan nanti. Tapi kalau si tambang itu sebenarnya kalau kita bisnis tuh ide besarnya sama, bisnis tambang. Cuman nanti pekerjaannya gitu loh, iya. Secara teknis beda-beda sedikit aja gitu. Kalau emas begini. Oh jauh. Oh jauh juga. Jauh. Kayak misalkan kita yang Indonesia terkenal batu bara kan, oke. Yeah. Batu bara itu eksploitasi besar maksudnya. Yeah. Anda ngegali dengan alat berat dan gede-gede gitu. Yeah. Kalau emas mau besar harus kayak Newmont gitu kan, atau kayak NHM gitu kan, nah itu baru besar. Kalau misalkan mangan kecil, kalau misalkan galena atau timah itu kecil-kecil gitu. Beda, cara menambangnya beda, tekniknya juga beda. Jadi makanya batu bara yang bisa memang yang modalnya gede banget ya? Harus gede banget. Pernah main juga batu bara juga? Enggak, kita nggak main batu bara. Kita dulu spesialis di mangan. Mangan itu emas gedean mana iniannya? Emas paling gede, cuman mangan. Bukan apa produksinya harus peralatannya segala macam. Sama, kira-kira sama, karena kecil dia. Emas juga nggak bisa gede-gede di tempat lain. Yang bisa gede cuman yang di Freeport itu aja. Sampai ngeruk gitu? Iya. Di tempat lain kecil-kecil, ada tapi kecil-kecil, ada tapi kecil-kecil gitu. Jadi nggak bisa di besar-besaran, nggak bisa. Oh, emas itu adanya di mana sih kok? Kalau gue liat film-film koboi itu ngocrok-ngocrok di sungai. Itu namanya lepasan, iya. Jadi itu namanya mendulang emas. Di beberapa tempat emas yang lepasan gitu ada memang. Kayak Indonesia, saya ngomong aja ya, Aceh banyak. Di Aceh banyak emas Aceh itu? Banyak. Udah di itu belum? Udah bisa. Karena dulu kan makanya kenapa GAM punya duit. Salah satunya mereka tahu ada emas di situ, terus ada ganjanya juga, ada jade juga dulu waktu itu. Oke. Jade itu inian? Giok. Giok. Oke ya. Terus kalau di Jawa udah habis ya emas ya. Tapi ada sebenarnya yang di... Dulu ada, hari ini sih udah habis. Maksudnya walaupun ada cuma sedikit lah, nggak bisa dipercaya lah gitu loh. Lombok banyak, kemudian di Sumba ada, terus Anda naik lagi dikit ke Halmahera banyak, Sulawesi masih banyak. Irian apalagi, jangan ditanya. Cuman kita belum explore semua, belum di eksplorasi lah. Iya, belum diambil-ambilin. Ya begitulah, Indonesia ribet perizinan ya, kalau saya bilang bahasa resminya ribet perizinan. Perizinan ya. Padahal kalau disederhanakan itu bisa lebih berdaya guna ya. Wis gila, itu kita baru cerita emas, belum cerita yang lain. Indonesia punya 7 rare earth mineral yang hanya ada di Indonesia, kayak bismut, antimoni, kemudian galena, paling bagus di Indonesia. Iya. Kalau yang cerita timah di Bangka itu baru timah hitam, belum timah putihnya. Ada sebenarnya kita? Banyak. Nikel juga? Nikel paling bagus kan di dunia, masih punya kita. Yang buat baterai mobil itu kan? Iya, betul. NI. Nikel masih paling bagus, masih kita punya. Itu di Pulau GB, di Halmahera lah. Maluku. Pantesan yang siapa bosnya Tesla man yang pengen kesini? Elon Musk mau kesini ya? Karena Indonesia produksi timah dan nikel terbesar dan terbagus di dunia. Tapi akhirnya dia kerja Thailand karena perizinannya. Balik lagi karena perizinan. Karena perizinannya ribet gitu ya. Nggak tahu lah ya. Saya nggak ngomong sama Elon Musk kemarin, jadi saya nggak tahu. Saya nggak berani spekulasi. Elon Musk aja baru tahu ya, nggak jadi dari sini ribet katanya begitu. Iya. Nah, masuk ke dunia mobil otomotif itu. Tadi kan bangkrut tuh. Siap. Semuanya bangkrut sampai usaha terakhir apa?
Bangkrut. Iya, bangkrutnya bener-bener nggak ada duit itu. Maksudnya usaha terakhir sebelum bangkrut Ya itu tambang. yang emas itu karena ke gap. Iya. Habis 121 hari, habis urus ini urus itu segala macam. Kerja nggak bisa juga di dalam. Ya pastilah. Uang juga pasti akan habis gitu. Kena cicilan juga kan. Iya. Nah, mulainya lagi gimana? Mulai lagi saya teleponin teman-teman saya semua. Saya teleponin, saya Padahal nggak mau ngangkat, ngapain lu nelfon gua gitu. Nggak ada duit gitu kan. Iya. Cuman untungnya teman-teman beberapa telepon balik kasih saya kerjaan gitu loh. Apapun itu saya kerjain, dia bayar cash gitu kan. Jadi saya dapat duit sedikit-sedikit untuk saya puterin sampai ketemu sama partner saya yang sekarang gitu loh. Dia bilang yuk buka bengkel yuk, kita bikin dokter mobil. Konsepnya dulu itu konsepnya masih service, masih maintenance. Ini tahun berapa nih? Tahun 2014. 2014, oke. Jadi dulu konsepnya masih service aja, maintenance, terus kita kembangin bisnisnya sampai hari ini gitu loh. Masih sama. Ngapain aja dulu tuh? Wis dulu cuman tune up, ganti oli. Di mana nih? Di mana? Di Kelapa Gading. Di Kelapa. Wah, termasuk pasarnya gede ya? Lumayan lah. Kita masih pakai lapaknya dia kan. Dia ada toko aksesoris dulu dan dia ada parkiran. Nah, saya pakai itu. Gitu loh di situ. Jadi, main bengkel di 2014. Bengkel udah banyak banget gitu. Banyak banget. Yang bikin beda apa waktu itu sehingga? Iya. Kita kan anak kecil ya di kolam yang sudah ikannya besar-besar kan. Otomatis bengkel kan bukan baru kemarin dan sebuah market yang sulit ditembus ya kan? Gara-gara memang pemainnya gede-gede gitu kan. Makanya kita mau spesialisasi nih apa nih? Terus kita cari teknologinya dan kita telusurin ternyata di Indonesia itu yang namanya bengkel AC itu belum ada yang standarisasi. Kalau bengkel mesin banyak gitu kan, bengkel body cat banyak, kaki-kaki ada gitu kan. Cuman AC nggak ada nih. Gitu kan yang benar-benar kuat memegang brand. Ya udah, oke, kita masuk situ. Lah saya sendiri nggak ngerti AC gitu kan. Makanya dulu lu masuk belum ngerti juga nih? Belum, nggak ngerti AC itu apa gitu kan. Maksudnya ya gue tahu cuma dingin gitu kan. Kalau nggak dingin kenapa gue juga bingung kenapa gitu kan. Belajarlah dari situ, belajar sampai ke London. Lu mah jauh-jauh banget sih belajarnya. Balik sini buat ditangkap buat apaan? Jadi kan kita kan belajar sekolahnya jauh-jauh sampai sini ditangkap kan percuma lo nggak. Terus gimana terus ke London nih belajar AC. Iya belajar AC. Jadi saya nggak ke London. Jadi maksudnya dia ada satu lembaga yang memang ngajarin tentang AC secara sistematis. Oh oke. Jadi kita apply online, terus kita belajar online ya kan. Terus kita dikasih itu cara-caranya apa segala macam. Nah dari situ saya baru menyadari oke, di Indonesia nggak ada nih yang begini nih. Step by stepnya tuh prosedurnya tuh ada gitu loh. Oke, nah baru kita standarisasi di Indonesia gitu. Apa sih yang bikin standar benerin AC? Perasaan gue yang penting keluar dingin aja. Nah kalau dari sisi customer kan yang penting problem solve kan. Nah kalau dari sisi kita yang bekerja, kita tidak bisa menitik beratkan ke teknisi. Kalau misalkan si teknisi bangun pagi dia lagi ribut sama bini, waduh itu bisa gawat tuh. Nanti bisa niat kerja punya gitu loh. Nah kita menstandarisasi supaya kita yang cetak teknisi nih gitu loh. Dengan cara 1 cek ini, 2 cek ini, 3 cek ini gitu. Nanti jadi kita yang bikin prosedurnya, SOP-nya, pengecekannya. Sehingga ketika didiagnosis itu tepat. Nah, kalau yang namanya ngebongkar itu kan tinggal jam terbang lah ya gitu. Yang penting kan ininya nih yang rusak nih gitu loh. Dan itu kita berani garansi gitu loh. Iya. Gue dulu pernah benerin AC tuh. Sama dia mungkin lama banget nggak bisa. Akhirnya dia nipu tuh. Sama dia di tempat radiatornya dimasukin kain-kain basah. Biar dingin. Sampai rumah udah panas lagi. Panas lagi pasti. Nggak usah jauh-jauh disiram airnya dingin langsung. Jadi hati-hati tuh ya orang yang kita nggak ngerti kan. Betul. Begitu nyampe selesai dikerjain, dingin aja udah. Sampai rumah panas lagi. Yes. Nah itu problem itu kan dulu semua mirip-mirip lah ya gitu loh. Maksudnya ketika saya tanya ke customer juga, oh iya AC dulu kalau benerin begini begitu. Iya. Dan nggak beres gitu loh. Nah, makanya kita masuk ke sisi itu gitu loh. Sekarang standarisasinya udah ISO. Udah ISO. ISO itu apa sih sebenarnya? ISO itu tergantung ISO apa ya. Kita kan 9001 2015 berarti kan kita quality management system. Jadi semua manajemen kita kekontrol dan ada formnya semua, makanya kita bisa standar gitu. Itu daftarin? Udah, yes. Pakai perizinan juga tuh ya itu. Iya dong, dan ada orang yang datang audit. Audit juga. Gitu. Banyak gak bengkel lain yang ISO? Nggak AC? ada. Nggak ada. Bengkel nggak ada yang ISO, cuma kita doang seorang. Jadi dokter mobil spesialis AC satu-satunya bengkel yang ISO. Bengkel AC yang ISO. Pokoknya bengkel yang ISO nggak ada. Even Astra pun tidak ISO di bengkel ya. Mereka ISO di production, yes. Sendiri satu-satunya bengkel berarti? Di Indonesia, saya udah cek. Lah, bisa kocak. Enggak kan hitungannya baru sih. Betul.
dokter mobilnya baru, Betul. tapi ISO-nya duluan. Betul. Karena gini kan seperti yang tadi bilang kan, mencari diferensiasi atau mencari pembeda kan. Iya. Bagaimana caranya kita bisa menjual diri kita di orang-orang yang pemain lama? Ya udah mau nggak mau ya kita standarisasi. Ketika udah standarisasi sekalian daftarin ISO gitu loh. ISO mahal, bisa 250 juta sampai 400 juta. Untuk dapetin sertifikat Untuk dapetin ISO. sertifikat selembar doang tuh. Itu biaya apa? Biaya mereka untuk datang, controlling, audit sampai keluar. Di audit pun belum tentu keluar loh ya. Kalau tidak comply sampai standarnya belum tentu keluar loh. Jadi bukannya oke nih bayar segitu tiba-tiba keluar besok, no. Di audit dulu sama mereka, di audit, di checking, terus di surveillance lagi, dipantau, di audit lagi. Kalau oke baru keluar license-nya. ISO itu yang ngeluarin siapa sih kok? Ada TUV. Indonesia itu? Indonesia ada kan-nya juga. Tergantung kita mau ambil yang mana. Kalau yang TUV bisa sampai 800 juta. TUV. TUV iya. Ya, TUV itu ya? Yes. Itu karena kan standarisasi dari Jerman kan. Jerman, ya. Nah itu bisa sampai 800 juta itu. ISO ini yang SNI itu? SNI berbeda sama ISO. SNI itu Standar Nasional Indonesia. Beda lagi itu sama ISO. Kalau kita punya produk yang kita impor, itu harus SNI. Seperti oli. Nah, oli kita SNI memang. Karena lo oli bikin sendiri? Karena oli pun bikin sendiri, betul. Oli harus ada SNI, harus ada NPT, harus ada NPB. Nah, perizinan juga Bang. Indonesia Bang. Kalau itu kita lengkap. Gila kalau nggak lengkap, aduh bisa pusing itu. Nah bikin oli? Bikin Punya ide ngarang-ngarang bikin oli? Oli udah banyak banget. Betul sekali. Nah, jadi dulu ceritanya kita pakai oli orang ya kan. Walaupun oli orang yang terbaik pun, itu misalkan kita pakai oli Jerman yang paling bagus, itu oli didesain di Jerman. Sehingga iklimnya iklim Jerman. Beda sama sini. Beda sama tropis. Iya. Nah, oli yang ini kenapa kita bikin? Karena kita sesuaikan dengan iklim tropis. Perbedaannya adalah, kalau oli Jerman itu biasanya kan dinginnya negaranya ya, tidak menguap di sana. Sampai Indonesia dia menguap. Bukan berarti olinya jelek loh, no. Hanya saja penguapannya ada tinggi gitu loh. Nah, makanya kita desain supaya yang ini penguapannya jauh lebih rendah, cocok untuk di tropis gitu. Makanya di mesin suka ada bercikan-bercikan oli. Itu karena olinya nguap. Hitam, yes. Jadi ketika misalkan kita masukin 4 liter, ketika di tap keluar tinggal 2,7, 3,2, itu Harusnya bahaya. tetap 4 liter. Harusnya penguapan ada oke, cuman tidak lebih dari 10%. Jadi kalau 4 liter ya 3,6 oke. 3,6 harusnya keluarnya. Ya, ini kita cek dan dari data kita memang kebanyakan di atas 10%. Nah, ketika di atas 10%, itu sebenarnya concern ya, karena mobilnya kan jadi kurang oli kan sebenarnya kan. Dan customer nggak tahu itu, sehingga kita solve-nya ya sudah dengan cara olinya kita bikin bagus sehingga penguapan di bawah 10% gitu loh. Kayak oli ya, itu kan orang juga militan sama merek. Betul. Ngerubahnya gimana? Kita tidak pernah menjelek-jelekan merek lain, yang hanya kita mau membagus-baguskan produk bagusin punya kita aja Iya, gitu loh. iya, kan? iya. Maksudnya oke, kalau ditanya bedanya di mana, ya punya gua didesain untuk tropis dan tidak menguap gitu loh. Nggak percaya kita coba ya kan, begitu di tap keluar lagi yang kedua, diukur berapa liter gitu loh. Karena memang definisi mobil atau mesin yang sehat kan dari si olinya yang keluar juga. Orang kan hanya concern, customer hanya concern oli masuk. Wah, oli masuk, yang penting harus pas 4 liter, mereknya ini. Salah. Yang seharusnya Anda concern adalah oli yang keluar berapa. Kalau oli masuk ya udah pasti pas lah, kan Anda beli gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan yang keluar misalkan lebih dari 10% penguapannya, Anda harus tahu nih, kenapa? Apa memang dari olinya, apa memang bocor, apa memang apa nih gitu kan. Nah, Jadi kalau itu ganti oli bahaya. lebih baik kita tungguin waktu dia ngeluarin. Dan diukur. Dia diukur. Yes. Di bengkel lu juga di standar itu nih. Kita ukur, betul. Karena kalau penguapan lebih dari 10%, kita harus cek nih, ini mesinnya kenapa? Bisa jadi bocor, oke ya kan, olinya hilang, atau kebakar nih olinya nih, atau penguapannya tinggi, gitu aja. Padahal kalau ganti oli biasanya yang keluar udah nggak dihitung-hitung ya. Ditaruh di wadah ya. Ditaruh di wadah, ke pinggir. Ke pinggir ya. Yang masuk yang diliatin Iya. kan, itu salah. Yang masuk udah pasti, Udah apa pasti yang lu pas, beli, ya? iya kan. Yang keluar harusnya lu cek nih, karena yang keluar itu yang ngasih tahu kesehatan mobilnya. Kalau misalkan bocor, oke, kita perbaikin bocornya, ya kan. Kebakar, oke, kenapa nih? Bisa jadi turun mesin, bisa jadi valve, ya kan. Apa nih gitu kan? Atau memang dari olinya ini, olinya menguap banyak, ya udah berarti kan ada fixnya kan, ada solusinya untuk semua problemnya kan gitu loh. Iya, Itu iya, yang iya. lebih penting gitu loh. Kalau masuk 4 liter ya kita kan beli 4 liter kan gitu kan. Iya. Masa iya sih bengkelnya zaman sekarang gitu kita beli 4 liter yang dimasukin cuma 3 kan kayaknya Iya. enggak Udah lah ya nggak ada, gitu iya, kan. iya. Udah nggak begitu lagi gitu loh. Nah, concernnya memang di situ gitu. Kita harus mengedukasi yang banyak gitu loh. Nah itu kan
lo maksudnya gue sering juga ke bengkel. Orangnya kan tinggal nunggu ya. Ini masuk ke bengkel, terus mobil ditaruh di tempatnya, kita nunggu di ruang tunggu. Sip. Kita nggak tahu apa-apa nih. Betul sekali. Tinggal ada bonnya doang nih, kita harus Betul ganti sekali. ini. Kalau di dokter mobil perbedaannya apa? Kalau kita itu yang namanya customer journey ya, dimana kita belajar itu juga. Saya kan dulu asli teknik ya, jadi kan nggak ngerti itu kan. Iya. Itu kita mengerti apa yang namanya customer journey. Iya. Customer itu kita ajakin, Anda nggak boleh nggak ngerti tentang mobil Anda gitu. Anda ke sini, Anda percayakan ke kita cekin, kita kasih tahu nih, oke nih, misalnya nih baterai Anda aki tinggal 60%, itu ada alatnya. Oli Anda statusnya hari ini begini, kemudian mesin Anda begini, AC Anda begini, itu ada checklistnya semua dan itu customer-nya kita ajak. Nah, customer-nya kita ajak untuk mengerti dulu nih mobilnya nih, terus kita kasih rekomendasi. Rekomendasinya begini. Nah, tinggal terserah nih si customer mau ambil yang mana aja. Nah, ketika pengerjaan, Anda boleh melihat di situ, Anda boleh duduk di dalam. Itu udah kan tinggal menunggu waktu ya kalau pengerjaan kan. Cuman sebenarnya customer itu kepengen tahu sebenarnya, kepengen diedukasi karena sistem yang membuat customer-nya tidak diedukasi, Anda tinggal bayar, itu yang membuat mereka tidak puas hari ini. Jadi ya istilahnya customer sendiri juga bingung, gue beli apaan sih gitu kan. Nah, ujung-ujungnya terima bon suruh bayar gitu kan. Oke, nah itu yang kita rubah gitu loh. Kita ajak customer-nya lebih mengerti tentang mobilnya dia dan tentang problemnya dia di situ. Iya. Kalau di bengkel yang tradisional yang gue sering dulu ke bengkel kan, gue nanyanya ke si mekaniknya. Betul. Mungkin dia jago mekanik, tapi nerangin kan belum tentu jago. Betul. Ngasih tahu ke gue ini kurang jago gitu kok. Betul. Nah ini lo ada orang khusus untuk melakukan itu. Jadi kita lakukan dua hal ya. Ada orang khusus yaitu admin salesnya untuk berkomunikasi dengan si customer. Ada satu lagi juga si teknisi kita ajarin communication skill memang gitu. Nah ya Jadi, itu perlu itu. penting gitu loh. Oke nih ininya rusak. Nah dia kasih tahu dong ini apa, fungsinya apa, kenapa kok bisa rusak gitu kan. Kalau diganti bagaimana, itu emang kita ajarin. Iya. Karena kalau enggak, ya balik lagi teknisi mengerti apa yang rusak tapi tidak dikomunikasikan ya nggak nyampe gitu kan ke customernya. Communication skill penting banget, memang penting banget. Iya. Dan itu di dokter mobil jadi salah satu pembedanya. Training dasar itu malah. Training dasar. Training dasar itu. Nggak cukup bisa ngotak-ngatik tapi juga Harus bisa ngomong. Seenggaknya dia harus bisa menjelaskan ke si admin sales supaya si admin sales yang nanti menerangkan. Jadi komunikasinya harus ada. Dan ketika dia menjelaskan ke admin sales kan ada customernya ya di situ ya gitu. Jadi kan kayak ada penerjemahnya lagi lah gitu loh. Iya. Dan sekarang dokter mobil ada berapa? Hari ini 23 cabang. Di berapa provinsi? Lampung, Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Solo, Surabaya ada 2, Makassar, Malang, Kupang. Oh, kok sampai Kupang lewatin Lomboknya? Yoi, Kupang dulu. Kenapa? Apa di Kupang ngapain? Di Kupang Indonesia Timur kita tahu kalau misalkan kita buka di situ tuh ya maksudnya kita jauh lebih dengan profesionalitas kita buka di situ kita bisa menservis customer lebih banyak gitu. Itu dalam waktu berapa tahun? 2015 awal saya buka dokter mobil. 7 tahun, udah jadi 23 di 10 kota. 10 provinsi gede, yes. Itu cepat gak kalau menurut lo? Kurang masih. Kita planningnya sampai akhir tahun depan itu jadi 40. Tahun 2023? Yes, kita planning jadi 40. Di 2025 kita planning udah 100. Wah, banyak banget ya. Iya. Satu bengkel berapa sih modalnya? Tergantung tempat sih ya. Maksudnya minus tempat? Oke, minus tempat sekitar 1 M. Buset, banyak banget. Lo franchise apa gimana? Kita tidak franchise sih. Kita biasanya punya kita sendiri dan kita kerjasama sama mitra, iya. Mitranya itu apa? Gimana? Mitra itu dalam artian mitra lokal. Kayak misalkan Kupang, Oke. saya bukanya sama mitra lokal gitu loh. Dia yang punya tempat biasanya. Oh, dia punya tempat. Nanti bagi hasil lah kayak gitu istilahnya. Ya, bisa jadi bagi hasil, bisa jadi 100% punya dia, saya supply aja. Oh, gitu. Cuman training dari kita semua ya. Mekanik juga? Mekanik training di kita. Oh, bisa ambil orang sana? Bisa. Tapi lo training dulu? Yes, betul. Oh, jadi terjaga kualitasnya, yes. seragam pelayanannya Betul. gitu. Sampai harga pun standar semua. Seluruh kota itu? Yes. Harganya sama? Harganya sama. Tinggal kalau di luar kota nih misalkan ada spare part ya otomatis dia bayar ekstra untuk shipping kan. Gitu. Oh, karena diambil dari sini? Diambilnya dari Jakarta. Yang namanya spare part semuanya dari Jakarta dan Surabaya. Nggak ada tempat lain importirnya. Karena spare part sendiri kan kita nggak stok ya. Kita kan ambil dari importir kan gitu. Iya. Kalau oli? Oli semuanya dari Jakarta. Standar. Tapi mereka nyetok?
Sedikit aja sih, biasanya sih nggak terlalu banyak karena kita lebih suka bulanan lancar daripada stok banyak kan gitu. Oh iya. Jadi omsetnya berapa sekarang? Omset ya, tapi kan nggak tahu modalnya berapa omsetnya. Kalau omset bulanan sih udah cukup untuk membiayai mereka sendiri sih. Dia udah di angka 200-an sih. Satu Outlet, iya, yang satu baru outlet. ya. Yang baru. Yang baru. Buset, banyak juga ya. Kan kita cerita mobil Om. Satu hari berapa mobil rata-rata? Rata-rata paling jelek 4, 6, 4. Paling banyak bisa 24, bisa 30. Kejar tuh 24. Kejar. Satu hari kejar. Karena kita lebih fokus ke quick service ya. Oke. Kalau kita fokus ke turunan apa segala macam nggak bakal dapet. Sorry, ini kalau gue bandingin sama Shop and Drive ya. Betul. Dia juga cepet tuh. Dia kan ganti oli, suspensinya maki. Nah itu modelnya juga kayak gitu, dokter mobil. Enggak, kalau Shop and Drive kan lebih ke oli, suspensi aki ya. Iya, Kita iya. lebih ke AC, tune up engine sama oli memang ada gitu loh. Nah kita lebih ke perawatan engine sama perawatan AC-nya memang. Tune up sama servis besar beda ya? Tune up sampai servis besar mirip, cuman balik lagi di Indonesia kan kata-katanya rancu ya. Iya, makanya. Nah kalau dari kita tune up itu kita benar-benar kayak servis besar untuk engine, dari depan sampai belakang kita bersihin semua inside-nya ya. Jadi kayak misalkan jalur selang bensinnya atau solarnya, injektor, kepala piston, valve segala macam sampai katalitik knalpot kita bersihin semua. Nah itu namanya tune up. Jadi benar-benar kayak servis besar tapi di engine. Di engine, iya. Nah kita lebih fokus ke situ, engine sama AC. Jadi kayak kaki-kaki, rem, kita nggak terlalu fokus ke situ memang. Kita spesialisnya di situ. Iya. Kalau AC itu ada perawatannya nggak sih? Apa Ada. baru kita masukin kalau rusak? Nah kalau rusak baru dimasukin biasanya tagihan banyak. Karena ada yang kan rusak kan, ada yang diganti. Iya. Nah kalau AC sebenarnya sama kayak AC rumah. Dicuci, ya kan. Itu ada cucinya, terus di fogging, terus diganti oli kompresornya, freonnya diganti. Itu biasanya pakainya lebih lama, lebih awet. Apalagi kalau mobil-mobil susah ya, maksudnya mobil susah spare part ya gitu kan. Lebih baik dirawat daripada ganti spare part. Karena ganti spare part belum tentu ada gitu loh. Kalau di bengkel besar tuh, misalnya gue masuk ke Toyota misalnya, masih ada standarnya, masih ada garansi ya. Itu gue masukin, itu dicuci AC. Belum tentu. Harus dicek di BON. Pengerjaannya apa aja nih? Cuman sepengetahuan saya yang namanya bengkel besar atau ATPM itu dia outsource lagi biasanya kalau ada problem di AC-nya. Nah baru belakangan ini aja dia ganti filternya, dia fogging, Iya. masuk. Gitu. Baru belakangan ini aja. Cuman Anda harus cek dulu sih BON-nya sih. Itu apa aja yang dikerjain. Jadi kalaupun mobil baru, lebih baik di kayak AC ini aja lah. Ini kan 6 bulan. 6 bulan sekali. Cuci. Kalau ini kan AC-nya gede kan. Kalau di mobil tuh lebih kecil bang. Iya. Jadi debunya tuh lebih nempel. Kalau ini kan gede ya. Itu aja begitu dicuci kan hitam-hitam kan. Iya. Mobil lebih parah lagi. Mobil tuh paling segini. Makanya Bembut suka sih ada yang kena AC mobil agak alergi karena banyak debu di situ. Itu biasanya nanti dia berlendir kalau nggak pernah dicuci. Nah, lendir itu tuh yang bikin sarang-sarang dari bakteri lah, apa segala macam gitu. Itu berapa harganya? Murah kalau itu paling Servis. 350 sampai 550 kalau cucinya tanpa bongkar. Bisa cuci tanpa bongkar? Kita spesialis cuci tanpa bongkar. Kita yang pertama di Indonesia bikin cuci tanpa bongkar. Karena saya bikin Tapi bersih nggak? Nah oke. Kalau cuci tanpa bongkar bersih 90% oke dong. Oh iya. Ketimbang Anda bongkar ya. Iya, Kalau iya, bongkar 100% oke fine. Saya juga mengakui nggak mungkin lah kita bisa bersih 100% tanpa bongkar itu nggak mungkin. Tapi kan 90% oke karena kita cucinya ada alatnya dan pakai kamera. Kamera kan sekarang kamera canggih-canggih kecil-kecil nih. itu, ya. Kan sekarang canggih-canggih nih. Kalau Iya. dulu waktu pertama kali saya bikin setengah mati kameranya masih. Hari ini 400.000 banyak. Ada ya. Nah, jadi karena kita pakai kamera kan si teknisi bisa ngecek kan, oh di sebelah mana yang kotor semprot lagi gitu loh. Jadi kalau bersih 90% tanpa bongkar, why not? Karena ketika bongkar ceritanya nih bisa seharian gitu kan. Iya. Belum tentu juga balikinnya nggak goyang karena yang namanya dashboard kan plastik nih. Plastik, iya. Plastik lu congkel, lu pasang lagi nggak mungkin rapet lah kan gitu kan. Iya. Itu aja. Makanya kita sebisa mungkin tanpa bongkar. Kalaupun butuh dibongkar berarti udah parah banget nih gitu loh, atau harus diganti nih, nah itu baru bongkar. Iya. Pernah juga sih dapat yang memang harus bongkar ya. Jadi mau nggak mau kalau itu mah. Ya, kalau misalnya gue bawa mobil ke tempat lo nih, ke dokter mobil, gue mau semuanya dikerjain, AC-nya, tune up segala macam, habis waktu berapa lama? Semuanya dikerjain paling mentok 2,5 jam sama 3 jam. Cepet banget dong berarti ya. Yes, kita fokus ke quick service yang cepet. Makanya turnover kita kan tinggi kan. Kadang-kadang kita mau ke bengkel ya permasalahannya mobilnya jadi lama di situ, kita Bete. bete dan nggak bisa kemana-mana juga akhirnya. Betul.
Nah ini 2,5 jam Udah semuanya biasanya. Karena emang ketika kita spesialis, saya bisa membuat prosedur yang ketika dikerjakan dua-duanya lebih singkat kan gitu loh. Kalau enggak kan ya gitu bisa sehari, bisa ya kalau selesai gitu kan. Iya. Karena kalau misalkan saya dapat Mercy nih kerusakan gitu kan. Oke nih evaporatornya diganti, kan saya harus bongkar dashboard minimal 3 hari. Mahal loh. Iyalah, ongkosnya aja udah berapa kan 3 hari saya ngerjain. Iya. Udah gitu saya garansi juga kan 1 tahun kan gitu loh. Jadi kalau ketika ada kerusakan memang lebih lama pasti karena bongkar judulnya. AC itu mereknya sendiri. Maksudnya kalau Mercy mungkin aja dia sama BMW. Pasti beda. Pasti. Mercy, BMW, mobil Eropa biasanya pakainya Bear ya kan gitu. Iya. Kalau barang Jepang biasanya pakainya Denso gitu loh. Itu emang iya. Denso, Valeo itu biasanya barang Jepang pakai itu. Jadi produsen AC cuma sedikit juga di dunia sebenarnya. Nah, produsen mobil ngambil sama mereka juga gitu loh. Iya. Jadi kayak Mercy, BMW mereka kan spesialis engine sama body ya kan. Ngapain dia desain AC lagi kan gitu ya. Iya. Dia kasihkan ke mereka gitu. Kalau kita masukin ke Mercy, dia juga akan vendorin ke ini, ke bengkel AC. Biasanya outsource. Outsource juga. Biasanya outsource, yes. Jarang, hampir tidak pernah saya nemuin untuk Mercy, BMW yang in-house ya. Biasanya outsource mereka. Tapi mereka yang garansi, karena kan spare part dari mereka juga gitu. Iya. Berarti lo bisa semua mobil? Dari Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, sampai mobil tahun 1940-an pernah semua. Mobil apa 1940? Unimog, ada Mercy tua, tapi saya pasangin juga AC-nya. AC yang copotan yang kayak gitu, yang kayak ada giniannya. Yang penting dingin lah ya, di dalam kabin lah ya gitu. Ada juga yang kita pasangin. Masang AC baru juga bisa? Jual AC berarti? Bisa, tergantung mobilnya aja. Mau dipasangin apa gitu loh. Kita pasangin mobil polisi dan tentara pernah. Kayak Panzer-Panzernya pernah kita pasangin juga. Panzer kan ada, gue pernah lihat Panzer pakai gini, ada outdoornya tuh. Itu kalau mobile teknis unit ya. Outdoornya ada, betul. Outdoor kayak AC ini. Ada, itu kalau mobile teknis unitnya ada. Jadi ya balik lagi yang namanya AC engine sama aja ya semuanya ya gitu loh bagi kita kan. Tinggal bentuknya aja beda-beda, ya oke gitu kan. Tinggal kita sesuaikan aja. Iya, ini kalau dengar dari cerita lo semuanya akan berjalan lancar gitu kalau kita ke dokter mobil gitu. Tapi ada sih nggak sih orang yang komplain? Wis, bisnis tidak dikomplain itu nggak mungkin, ya kan? Jadi yang namanya bisnis udah pasti ada komplainan. Iya. Yang penting bagaimana caranya kita menanggapi komplain aja, karena kan kita garansi pasti beres atau uang kembali gitu loh. Maksudnya? Jadi ketika Anda punya problem, Anda ke kita udah diagnosis dan kita udah vonis apa, Anda bayar segitu ya garansinya pasti beres atau garansi uang kembali gitu aja. Selama berapa lama tuh garansi itu? Tergantung spare part juga ya maksudnya. Kalau spare partnya original semua, biasanya sih kita kasih garansi 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau rusak itunya lagi, kita ganti gratis pasti. Karena kita juga punya supplier, kalau misalkan barang yang sama rusak, berarti barangnya jelek dong. Saya balikin supplier. Supplier ganti. Oke, nggak apa-apa, saya ongkos lagi gitu loh. Iya. Ongkos kerja lagi, cuman kan itu bagian dari garansi kita gitu loh. Dan garansi saya dari semua dokter mobil bisa. Jadi Anda boleh gantinya di Lampung dan klaim garansinya di Surabaya, no problem. Udah satu data semuanya? Satu data connect semua, internal. Jadi lebih enak ya kan si customer. Karena kan banyak nih customer saya yang servis di Jakarta, tiba-tiba dia lagi liburan, tiba-tiba ada kerusakan di Bandung gitu kan, atau di Lampung. Nggak ada masalah, langsung aja ke sana, database akan ada semua. Iya. Jadi kalau dokter mobil ini salah satu bisnis yang paling lama yang lo tekuni. Yes, betul. Emang udah nggak mau kemana-mana lagi ya? Udah nyaman atau? Tahu-tahu ntar nemu lagi? Enggak lah. Jadi maksudnya kalau orang berbisnis harus spesialis ya. Jadi maksudnya kalau udah spesialis di otomotif roda 4 jangan terlalu melenceng dari situlah. Roda 4 aja, karena kalau berubah fokus tuh wow terlalu jauh gitu loh. Kayak saya nggak mungkin nih tiba-tiba buka toko bunga gitu, karena saya nggak punya skillnya di toko bunga gitu kan. Iya. Skill saya di engine, di AC, ya udah kita masuk ke situ aja gitu. Tapi konglomerat orang-orang kaya itu punya dari hulu sampai hilir berhasil aja tuh. Dari hulu sampai hilir nih ceritanya nih. Oke, tapi kategorinya biasanya satu. Jadi misalkan kalau saya mau naik ke pabrik, ya udah makanya kan saya bikin oli ya kan, atau saya bikin nanti spare part. Nah itu kan naik nih ke hulu nih gitu kan, karena hilirnya saya udah punya nih, retailnya saya udah punya gitu loh. Paling saya tinggal tambahin nih, misalkan kayak kita baru ada punya kaca film, terus kita baru masukin lagi kayak coating detailing sama anti karat mobil, itu kita udah masukin juga. Ada juga. Cuman kategorinya sama, otomotif. Roda 4, betul.
masih di bidang saya gitu loh. Jadi saya nggak mungkin nih dari ya itu dari otomotif tiba-tiba buka toko bunga, nggak masuk skill saya gitu loh. Gitu. Iya. Jadi ya paling kita pengembangan ke samping yaitu ya kayak tadi kan kaca film, anti karat, detailing gitu-gitu. Paling nanti spare part masuknya ke situ. Sampai sekarang udah berapa ini? Kayak cabangnya itu udah berapa cabang bisnisnya itu? Unit bisnis selain si AC dan tune up. AC dan tune up, unit bisnis baru ada itu kan anti karat, kemudian coating detailing itu satu, terus kaca film, terus satu lagi kita baru mau bikin yaitu di untuk electrical mobil, karena kelistrikan mobil juga nggak ada yang pegang di Indonesia. Jadi itu nanti kita mau pegang. Itu juga tuh mobil-mobil yang udah tua, udah tua. Itu kelistrikan nggak ada yang expert lah ya kita ngomongnya. Yang bisa banyak, cuman nggak ada yang expert di situ. Nah itu kita lagi bikin. Udah launching dan kita lagi bikin memang. Dan tempatnya di bengkel dokter mobil juga? Iya, nanti kan ke semua connect ya. Jadi kan kalau kelistrikan kan udah tahu lah ya nggak bakal selesai hari itu gitu kan. Jadi nanti teknisinya dari pusat datang untuk fix the problem gitu loh. Tapi kan akhirnya kalau ada mobil nginep bikin space-nya kurang. Betul, special case makanya itu. Space-nya kurang akhirnya juga bikin pelanggan yang sehari-hari berkurang juga. Betul, makanya biasanya kita towing ke kantor kita yang lain gitu loh, yang memang kita ada. Memang ada khusus untuk mobil-mobil nginap. Betul, ada khusus memang kita siapin. Jadi nggak ganggu operasional sehari-hari. Yes. Kecuali ini kita udah tafsir paling 2 hari ya udah gitu kan. Kalau kita tafsir ini lama nih ya udah kita tarik gitu loh biasanya. Iya. Yang paling lama berapa ini yang pernah nanganin satu mobil? Terakhir yang banjir Jati Bening itu yang tahun lalu ya kalau nggak salah. Ada satu Mazda tuh CX-5 hampir sebulan setengah. Apanya? Itu kerendam full dari bawah sampai atas. Itu dari engine-nya kita turunin, semua electrical kita benerin, interiornya kita bersihin, pokoknya orangnya terima beres. Itu lama gara-gara nunggu spare part. Mazda kan susah ya spare part. Kalau Toyota kan gampang ya gitu loh maksudnya. Iya. Mazda susah spare part, sebulan setengah tuh nunggu spare part. Nyala lagi jadi? Nyala jadi, bagus udah. Pulang. Iya, bisa begitu ya. Wis, ada-ada aja sih. Jadi maksudnya ya aneh aja sih, makanya Jati Bening itu ketika kebanjiran kan itu banjir bandang ya jatuhnya ya gitu. Jadi orang juga nggak sempat mau ngapa-ngapain gitu loh. Emang kesian sih, jadi ya kelelep itu mobil, bener-bener kelelep sampai atas. Udah pasrah itu orangnya juga udah pasrah. Yang penting nyala, dia mau jual gitu loh. Ya kita bersihin, kita rapiin semua nyala dan udah dijual sih. Kalau dicek ketahuan nggak tuh? Ini bekas banjir nih. Kita ngomong dan emang udah ada bondnya kan. Kalau sudah diservis sih mendingan ngomong jujur-jujur aja. Ini emang bekas banjir, semuanya udah kita ganti, spare partnya kasih lihat bondnya sekalian. Kasih spare part rusakannya sekalian. Juga. Iya. Loh sekarang jualan lebih enak jujur bang. Iya. Iya kan, kalau misalkan Anda beli barang nih, oke nih bekas banjir, cuman semua spare part udah diganti, ya nggak ada masalah juga kan gitu. Iya. Daripada kong kali kong, ntar ujung-ujungnya dapat somasi, aduh. Tapi lu pernah juga dapat somasi katanya? Pernah bang, itu namanya juga. Ngapain? Kenapa? Ya, saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Intinya ada customer yang merasa sakit dan somasinya selesai ketika saya datang ke sana minta maaf gitu. Bukan ini permasalahan teknis atau non teknis? Bukan non teknis. Jadi non teknis. Jadi ya begitu. Disomasi gara-gara non teknis. Non teknis. Lah, iya. Secara teknis semua pada senang. Sejauh ini. Iya pasti ada lah ya. Cuman maksudnya we solve the problem gitu kan. Gak ada masalah kalau mau komplain, wajar lah namanya orang komplain gitu kan. Dan itu yang penting kita selesaikan. Nah yang kemarin itu somasinya karena non teknis sih sebenarnya sih. Iya. Lucu aja sih ya. Karena udah selesai ya, makanya kita juga nggak berani ngomong terlalu banyak kan gitu loh. Oke. Nah lo sekarang lebih banyak sehari-hari ada di mana nih? Kantor bang. Di Kelapa Gading. Iya. Sekaligus ada bengkel di sini juga. Bengkelnya di bangunan lain. Saya lebih di kantor karena sekarang saya posisinya lagi banyak ngurusin finance-nya. Apa sih posisi lo di dokter mobil saya sekarang? Saya hari ini CFO. Chief Finance. Iya. Karena hari ini kita lagi mau terima investment. Kayaknya lebih pas eksekutif dan ini ngomong begini. Hah? Teknik juga bisa kayaknya. Bisa memang. Karena memang kan ilmu bertambah karena kepaksa ya. Jadi kan kalau dibilang anak-anak nggak mau sekolah nggak mungkin gitu loh. Nanti ketika gede kepaksa butuh ilmu apa dan belajar sendiri gitu loh. Yang finance ini belajarnya di Harvard. Kesana loh? Kan gara-gara pandemi mereka buka kelas online, tidak usah ke sana, dapat waiver. Waiver itu pengecualian exception gitu loh. Nah, jadi karena pandemi saya tulis surat saya nggak bisa ke sana ya kan, dikasih. Jadi belajar dari rumah. Belajarnya online 100%. Karena kalau nggak tadinya harus ke sana. Jadi dari 4 semester kan kalau S2 kan 2 semester harus di sana.
gara-gara pandemi, oke tuh. Jadi master ya? Master. S2, Master Finance-nya ini iya. dapat di Harvard. Kok bisa ya? Betul Maksud gue banget. lo bisa gitu ngebagi waktunya, sekolah juga, ini juga, itu juga. Oh, kalau sekolah sih oke lah ya, tergantung kita niat apa kagak lah ya. Yang penting kan dipelajarin aja lah ya, nggak terlalu susah lah ya itu ya. Susah kalau gue mah. Yang penting niat bang. Kalau kepepet bisa bang, yakin gua. Hah? Lo kan udah kepepet, maksudnya Kepepet, lo Bang. apaan kepepet orang udah enak. Yang bikin Kepepet, kepepet Bang. apaannya gitu yang. Oke. Maksudnya kalau orang pengen mencontoh perjalanan lo, apaan susah, lo ada di posisi yang unik kok. Betul sih. Posisinya unik gitu, nggak jarang orang ada di posisi lo. Jadi begitu ngeliat, dia berhasil mah emang pantes lah posisinya ada di situ gitu. Maksud gue apa yang bisa dicontoh gitu, ternyata ada dasarnya nih gitu. Oke. Jadi di awal 2019 kita kan sudah mulai mencari investor dari luar ya untuk kita membuat bisnis kita lebih besar lagi. Ternyata kan kena pandemi itu. Nah, cuman ketika di 2020 itu saya ngobrol ke beberapa venture capital sampai ke banker-banker, dan ketika mereka minta laporan keuangan dan berbicara tentang finance, saya nggak ngerti apa-apa. Oke. Nah, disitulah saya merasa oke, saya harus belajar nih gitu loh. Baru cari itu juga nggak langsung ya, saya juga orangnya pemalas sekolah juga sebenarnya gitu loh. Saya juga nggak langsung mau sekolah, nggak, saya cari seminar, saya cari kelas, saya cari seminar, saya cari kelas. Ikut itu semua pun saya masih merasa kurang gitu. Bukannya mereka tidak memberikan ilmu, no, yang saya ikut semua ada ilmunya, cuman saya masih merasa kurang. Nah, ujung-ujungnya ya udahlah, daripada pusing-pusing cari S2. Kena pandemi kan. Wah, dalam hati bagus nih pandemi nih. Malah Gua nggak usah kesempatan kemana-mana. Iya, gue nggak usah kemana-mana gitu kan. Iya. Hubungin email, oke, email diterima ya kan. Karena kan saya dari Australia, jadi kirim transkripnya kan lebih gampang ya. Iya. Bule sama bule kan mereka percaya gitu Iya. kan. Gitu loh. Nah, saya kirim transkrip, mereka percaya, diterima, udah masuk. Tiap minggu ada pelajarannya, ada tugasnya juga. 2 tahun deh kerjain. Nah, di tahun kedua saya juga email lagi, saya bilang, "Woi, saya dari Indonesia, saya nggak bisa ke sana," gitu loh. Memang border belum buka dan belum tentu lo orang mau terima gua gitu kan. Oh ya udah gitu loh. Karena nilai juga oke dan mereka merasa reasonable, dikasih. Kelar 2021. Kelar 2021 akhir. Jadi 2022 awal kemarin baru kelar tuh. Dari 2020 saya sekolah. Pandemi itu sekolah tuh. Waktu pandemi bengkel ramai gak? 2020 setengah mati memang. Karena ketika judulnya dulu PSBB, tutup jalan, nggak ada customer bener-bener. Ada yang tutup gak bengkel? Nggak ada. Saya tambah bengkel malah. Jadi di awal 2020 kita tiarap, di 2020 akhir saya udah mulai tambah bengkel tuh. 2021 saya tambah bengkel lebih banyak lagi tuh. Jadi selama pandemi 2 tahun saya tambah 8 bengkel. Buka baru. Karena ada modal baru apa karena memang... Enggak, karena memang kita sudah planning dan kita sudah mengerti customer mau masuknya kemana. Nah, customer ketika pandemi, dia lebih takut untuk menggunakan public transport. Dia lebih takut menggunakan transportasi online walaupun bagaimanapun itu. Dia lebih memilih pakai mobilnya sendiri dan kita masuk ke sterilisasi nih mobilnya nih. Jadi mobilnya kita sterilin nih gitu loh dari sisi AC-nya nih. Nah, kita selamat dari situ. Jadi di mana orang lain nggak ada, kita ada gitu loh. Karena memang teknologinya kita udah punya gitu loh. Untuk bikin steril itu kayak yang HEPA itu. Kalau HEPA kan jenis filter namanya. Nah, ini kita bisa bikin steril dengan kita cuci AC-nya, kemudian kita fogging dengan disinfektan, kemudian kita ozon lagi. Sehingga mobilnya benar-benar steril. Bisa nggak sih hilangin bau? Hilangin bau paling gampang. Kita garansi bau hilang malah. Anda cukup bayar sekali. Kalau dibikin wangi? Bikin wangi kita biasanya enggak ya, karena selera wangi setiap orang kan beda-beda nih. Lebih baik kita bersihkan sampai 0 baunya. Karena kalau bersihkan sampai 0 baunya semua orang standar nih, sama nih gitu loh. Karena ketika kita bilang wangi, ya, ada yang suka jeruk, ada yang enggak gitu kan. Ada yang suka apel, ada yang suka cherry gitu. Itu loh maksudnya gitu loh. Makanya. Jadi saya nggak bisa jual gitu loh. Ketika saya nggak bisa jual, nggak usah dijual sekalian. Kita standarin baik 0 gitu loh. Kalau misalnya di mobil kan, ini tergantung sama orang yang sering di dalam mobil ya. Baunya seperti apa gitu, dan itu nempel. Itu nempel, itu berasa banget begitu kita buka pintu, itu bau. Nah, bau kayak gitu bisa dihilangin nggak sih? Bisa, setengah jam jamin hilang. Itu apa? Permasalahan di AC atau di... Biasanya nempel di AC. Kalau nempel di plafon itu biasanya kalau ngerokok atau mobilnya keseringan dipakai untuk angkut makanan ya.
atau buah-buahan gitu kan, itu oke lah, itu nempel di plafon. Cuman itu pun bisa kita hilangin. Kalau cuma di AC setengah jam kelar. Itu yang kalau awal kita nyalain AC baunya nggak enak banget itu. Itu bau asem atau bau nggak enak, itu hilang jamin. Itu nggak pernah dicuci soalnya. Oh. Itu sebenarnya cuma butuh dicuci aja, begitu dicuci hilang kok itu baunya. Oh, itu termasuk yang 350.000 itu? Itu kan dicuci, betul. Jadi ya itulah gitu, maksudnya nggak seribet itu gitu loh orang berpikirnya gitu. Iya. Kita make it simple supaya customer melihatnya juga, oh iya masuk akal dicuci gitu kan. Ya, ini juga dicuci gitu kan, AC rumah gitu kan, masa AC mobil nggak sama aja gitu loh. Iya. Perlu loh kadang-kadang tuh kita sebagai yang pengguna mobil, berangkat awal masuk ke mobil itu menentukan segala mood kita hari ini. Setuju. Gitu. Begitu buka mobil terus bau, aduh udah bete. Itu mengganggu banget mood. Betul. Mood untuk kerja. Betul. Karena jadi emang bau itu kan panca indera ya, fakok kan menghipnosis kita sendiri gitu kan sebenarnya. Iya. Gitu loh. Iya emang gitu loh. Makanya kita jual untuk membersihkan supaya sampai nggak ada bau lagi sama sekali. Iya. Mungkin kadang-kadang kalau hari lo pada bete, mungkin karena AC mobil lo yang begitu masuk udah bikin kita bete duluan. Ternyata memang itu juga pengaruh sama aktivitas kita ke depannya gitu ya. Setuju. Soalnya mobil saya sendiri juga nggak ada baunya sama sekali. Pokoknya begitu saya masuk mobil ada baunya, saya pasti bete. Saya pasti langsung tanya, ini kemarin siapa yang pegang-pegang mobil? Karena saya nggak suka gitu loh ada bau-bau gitu loh sama mobil. Persis. Nggak ada bau sama sekali nggak apa-apa gitu loh. Persis. Begitu ada bau saya pasti tanya, nih siapa nih yang pakai terakhir nih. Nah tips kalau mau gue kan ngerokok nih, di mobil pun gue ngerokok. Apa yang harus gue lakukan dengan AC gue? Kalau misalkan memang ngerokok, misalkan mobil sendiri nggak ada masalah, paling dicuci kan, di fogging. Kalau Anda mau jual, saya sarankan kasih ke kita detailing supaya baunya hilang. Jadi Anda harga jualnya bisa bagus. Oke. Karena ketika misalkan Anda pakai ngerokok, Anda jual, wah udah pasti habis tuh ditawar tuh. Iya benar. Ya kan, habis aja tuh ditawar tuh, alasannya banyak ya. Interior nggak seger katanya gitu. Nah, interiornya bawa rokok bang, nggak bisa nih gue jual nih, mahal nih kebenarannya nih. Ya saran sih dibawa ke kita dulu, kita bisa bersihin itu. Oke, ya. Coating kan juga udah bikin nih. Coating bikin. PPF juga? PPF belum. Masih yang seramik? Masih yang apa tuh namanya istilahnya? Nano Diamond ya sekarang. Nano Diamond ya? Itu berapa kalau dia? Tergantung mobilnya, start from 2,5 juta sampai 5 juta kalau nggak salah ya. Sampai mobil gede Alphard gitu 5 jutaan? Alphard sama Palisade juga sekitar segitu. Segitu juga ya? Nggak endorse gue mau itu. Boleh, tinggal berkabar. Palisade kan? Boleh, ya. tinggal berkabar. Gue bisa bikin itu Palisade lebih kenceng lagi kok, tenang aja. Horsepower naik 40-50 bisa. Yang bener loh. Bisa. Itu udah enak banget padahal. Itu kan mesin 2200, mesinnya Santa Fe. Itu bisa kita remap, naik lagi 50 HP. Solarnya apa sih harus ini tuh dia? Itu harus Dex. Harus Dex? Harus. Nggak bisa Dex Lite? Nggak bisa, nggak mau sebenarnya dia. Kalau masukin Dexlite nanti tahun ke-4 tahun ke-5 problem di injektor. Oh, iya. Harganya memang lumayan beda ya Dex sama Dexlite ya. Minta ampun hari ini. Iya. Hari ini sih minta ampun harganya sih. Bisa beda 4.000 5.000 kalau nggak salah. Wih, ngeri hari ini. Cuman, apalagi pakai yang itu, yang biosolar, yang lebih murah. Bener-bener nggak boleh itu. Karena teknologi Korea udah Euro 6 sebenarnya. Nah, teknologi Korea Euro 6 itu nggak bisa diisi bio, karena bio itu masih Euro 2. Euro 2 itu berarti dia masih ada sulfur. Sulfur itu ibaratnya molekulnya tuh besar, injektornya tuh kecil. Nah, dihajar terus lama-lama injektornya rusak. Iya. Gitu. Nah, injektornya 1 biji bisa 16 juta. Wah. Sebiji, Anda punya 4, Pak. 4 kali 16 sudah 40. Lumayan, Pak. 4, iya. Lumayan, Pak. Iya. Itu banyak yang rusak dari BMW, dari Range Rover. Itu karena gara-gara itu sih. Jadi maksudnya mobil dari Eropa yang diesel terutama dimasukin ke Indonesia itu Euro 6. Nah, kadang-kadang orangnya isi mahal ya Dex, isi Dexlite. Itu di tahun ke-4, tahun ke-5 berasa tuh langsung tuh. Kalau sekali isi sih nggak mungkin berasa. Isi bio juga besok nyala gitu kan. Nah, untuk nyala sih nyala ya. Nyala sih nyala, nggak ada masalah. Iya. Lama-lama nih gitu loh. Iya. Makanya hati-hati. Cuman Palisade mesin Hyundai anjib sih, tenaganya sih gila sih itu sih. Iya, kemarin gue udah coba nanjaknya gila enak banget. Iya. Emang. Bisa nambah 50% lagi, jadi gue bisa lebih curam nanjaknya. Anjay. Iya. Oke kok, ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang pengen berbisnis, anak-anak muda yang pengen wirausaha segala macem. Orang kan banyak yang pengen ngelihat yang di atas-atas aja gitu. Oke.
belum tahu mulainya ya. Belum tahu mulainya gitu. Bengkel mobil itu yang dananya gede kalau menurut gue. Tapi lo berurusan sama yang remeh-temeh, langsung sama orangnya, jadi harus harus dulu lebih rumit gitu. Dulu bukanya tuh nggak pakai duit kok, asli dulu bukanya atas belas kasihan partner dan pakai dengkul gitu loh kita bukanya. Tapi kan gitu duitnya duit dia, ada duit tetap yang kita sewa lapak doang, jadi maksudnya cuma dikasih tempatnya doang. Oke. Untuk kunci-kunci semua gua ambil kunci gua di rumah. Oh. Karena kan gua emang teknik kan gitu, nggak mungkin gua nggak punya kunci-kunci kan. Nah, gua pakai itu dulu, ada duit beli lagi, ada duit beli lagi gitu loh. Jadi saya sih sarankan Anda ya nikmati aja prosesnya. Kalau dari bawah mulainya tidak dengan duit, itu biasanya Anda mengerti alur proses sehingga bisnisnya pun lebih langgeng karena ketika Anda mengerti alur proses, Anda mengerti nih apa yang harus dirubah ketika mentok. Kalau bisnis yang dimulai dengan duit atau modal gede, itu biasanya kurang bisa terkontrol kalau Anda tidak mengerti bisnisnya. Karena ujung-ujungnya sewa ya kan, tambah ini tambah itu, Anda nggak ngerti prosesnya, jadi kemungkinan besar malah drop gitu loh. Saya tidak sarankan memulai bisnis dengan dana besar ketika Anda belum expert di bidangnya. Kalau Anda belum expert, mulai aja dari bawah kok. Kita juga mulai dari bawah, modal dengkul kan. Dikasih lapak, kunci-kunci minjem, teknisi juga masih setengah minjem punya dia gitu kan. Saya masih kerjain sendiri sampai ada modal untuk membiayai dirinya sendiri gitu loh. Nikmatin prosesnya memang. Nikmatin prosesnya. Kadang-kadang kita suka nggak sabar ngelewatin proses. Proses nggak enak sih masalahnya. Kalau prosesnya nikmat enak. Kalau prosesnya enak Indomie biasanya. Indomie ya langsung. Lagi ngaduk-ngaduknya aja kita udah seneng baunya. Apa makannya juga lebih seneng. Iya. Oke, kalau gitu kalau Lulung terima kasih. Siap. Sudah hadir sini berbagi. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat yang ngelihat nih. Sehat terus. Semoga bisa bertambah besar bisnisnya. Oke, sampai ketemu di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.